إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روحه قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عمرو الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله الألبي سيد الشيخ البنيمي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد الأنصاري خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي إلى سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وإلى روح سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وإلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وإلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندري ولأرواح أهل سنادنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زيد بن عبد الغني البجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله نور الظلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق سيدنا عثمان ibn Affan dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hak keistimewaan pemimpin kita khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ialah Sayyidi ya Abu Bakrin hubbukum bil qiyamah zukhri wa umar iqdi bi umri wa kanza Sayyidi Utsman
Sayyidi Utsman. Ya Allah. Nah, sekarang tentang Utsman bin Affan. Komentar Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa orang sekarang bisa jeramtai kesaksian Rasulullah, testimoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajul Utsman." Sebaik laki-laki adalah Utsman. Sihri menantuku. Wa zawwajtuhu bintayya, dan aku kawinkan dia dengan 2 orang anak perempuanku. Wa qad jama'a Allahu bihi nuri, wa qad, dan sungguh jama'a Allah telah menghubungkan oleh Allah bihi dengan Utsman nuri, akan nurku. Maksudnya, ujar Rasulullah, Utsman itu sebaik-baik laki-laki, dia sebagai menantuku. Iyalah, Utsman itu menantuku, dia aku kawinkan dengan 2 orang anak perempuanku. Iyalah. Makanya Rasulullah mengawinkan Utsman bin Affan dengan anak perempuannya yang bernama Ruqayyah. Kawinlah Utsman bin Affan dengan Ruqayyah, tapi kadabaan. Ya kalalah kadabaan. Kemudian meninggal Ruqayyah. Setelah meninggal Ruqayyah, Utsman bin Affan dikawinkan lagi oleh Rasulullah dengan putri beliau yang bernama Ummi Kulsum. Sudah kalalah kisahnya, banakanlah kada banakan juga. Itu adalah Utsman bin Affan setelah dikawinkan oleh Rasulullah dengan putrinya yang bernama Ummi Kulsum, lalu meninggal lagi Ummi Kulsum. Komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, seandainya aku ini masih ada punya putri, aku kawinkan lagi dengan Utsman bin Affan. Wahai sahabatku, adakah ini Utsman nih, menang ada misi anu kawinkan dengan Utsman. Nah, gitu terus. Makanya dalam fikih apa itu sunat menawarkan itu dalam kitab Ramadan. Jakanya keinginan diamalkan oleh orang tua ini bagus banget kamu punya kawan. Sunat menawarkan anak lawan orang soleh, tapi orang soleh bang lah. Itu dari anak marai kan kena bisa anak maunya tak bisa ading ya. Dari binian tawarkan je lawan orang soleh kadang ada juga, tapi lawan orang soleh lah. Pondokan belum tentu soleh juga. Itu orang soleh tawarkannya daripada lawan karuan, mereka lawan orang soleh tawarkan. Ujar Rasulullah, aku cekanya ada anak lagi bisa anak perempuan, ku kawinkan pulang lawan Utsman bin Affan, tapi kalau dia lagi hanya dia lagi. Nah, maka 2 putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikawinkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itulah makanya beliau bergelar Zunnurain. Utsman bin Affan itu diberi gelar Zunnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya. Nah, artinya orang yang mempunyai istri 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummi Kulsum.
Wa qad jama'allahu bihi nuri, dan sungguh menghimpunkan Allah Subhanahu wa taala dengan Utsman bin Affan akan nurku. Dari sini juga akan dapat pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawinkan putrinya yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum tidak memandang kasta, kadang memandang marga. Kenapa? Karena Utsman bin Affan bukan turunannya Banu Hashim. Pahamlah? Utsman bin Affan itu bukan Banu Hashim. Paham? Lah, Utsman bin Affan itu bukan Banu Hashim, tetapi Rasulullah mengawinkan aja anaknya Ruqayyah dan Ummi Kulsum dengan Utsman bin Affan dengan marga yang berbeda. Dengan dalil ini dan dalil yang lain-lainnya, maka kebanyakan para ulama berpendapat sah saja orang itu zuriatnya Rasulullah. Ini putri Rasulullah nih, Rasulullah yang mengawinkan, Rasulullah yang ampun syariat, Rasulullah kawinakan aja lawan laki-laki yang bukan sesuku. Paham deh? Makanya sebahagian banyak ulama yang berpendapat boleh aja mengawinkan anak perempuan yang perempuan ini adalah zuriatnya Nabi, tapi dikawinkan dengan laki-laki nang alim nang soleh, itu saja, masih kafaah aja, cocok aja. Nah itu tuh artinya, buktinya mana? Rasulullah mengawinkan anak beliau yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini marganya bukan Banu Hashim, sedangkan Rasulullah Banu Hashim. Tapi kebanyakan juga waqala aidan, dan bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar, apa kata Rasulullah, Utsmanu jama'allahu bihi nuri, Utsman itu Allah himpunkan dengan dia nurku, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum, digelar Nurayn. Wa huwa sa'idun bi hayatihi, Utsman itu beruntung dan bahagia dalam hidupnya. Kenapa tidak beruntung? Kenapa tidak bahagia? Pertama, jadi sahabat Nabi. Yang kedua, menantu Nabi. Jadi orang yang beruntung, bahagia dapat istrinya yang solehah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahidun bima matihi, menjadi seorang syahid di saat meninggalnya. Betapa beruntungnya seseorang yang hidupnya bahagia, mati dalam keadaan syahid. Bahasa istilah lain rahmatai iskariman mursyahidan, hiduplah engkau dalam keadaan mulia dan bahagia, matilah dalam keadaan syahid. Bagaimana kita ingin menggapai mati dalam keadaan syahid? Salah satunya adalah jangan ampih menuntut ilmu. Kenapa? Karena ketika orang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, hanya keadaan menuntut ilmu, kada sarana dalam pengajian, walau dia di atas ranjang, tapi niatnya tidak berhenti dari menuntut ilmu, bahwa syahidun itu orang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata fi talabil ilmi fahuwa syahidun, atau kama qala,
barang siapa meninggal dunia, barang siapa mati dalam waktu menuntut ilmu, dalam keadaan menuntut ilmu, baik di majelis ilmu, baik di perjalanan menuntut ilmu, atau di rumah sedang sakit tapi hatinya tetap niatan untuk menuntut ilmu, bahwa syahid, maka dia mati syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Hidup mulia, hidup beruntung, hidup bahagia, mati dalam keadaan syahid. Syahidnya syahid akhirat. Orang yang syahid akhirat itu adalah bebas daripada azab kubur. Ujar Utsman bin Affan, kalau orang sudah bebas daripada azab kubur, fama ba'dahu aisar, sesudah kehidupan alam kubur lebih mudah lagi insyaallah. Nah, akhirat tidak apa lagi, asal itu caranya. Cara kita nih supaya mati syahid, walaupun cara mati syahid itu kan banyak, tapi cara yang nyaman mati syahid itu adalah mati dalam keadaan menuntut ilmu. Itu aja. Ini kita jangan berambihan, jangan berambihan untuk ilmu, walaupun sudah berbini, walau beranak, walau tuha, jangan ambih nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu baik dengan cara mengajar, baik dengan cara belajar, baik dengan cara mengarang kitab atau mutalaah, pokoknya nuntut ilmu. Syukur pasrahatan menuntut ilmu. Syukur wah itu hebat lagi. Untung kata Rasulullah, Utsman bin Affan sa'ibun bi hayati, orang yang beruntung dalam hidupnya, bahagia dalam hidupnya, syahidun bi mamati, syahid di waktu matinya. Kenapa? Karena Utsman bin Affan mati terbunuh di waktu membaca Quran. Utsman bin Affan mati dibunuh. Siapa yang membunuh? Yang membunuh ternyata orang Islam juga. Kenapa mati membunuh? Mungkin ada alasan dan keyakinan pandangan yang salah di dalam beragama. Lalu Utsman bin Affan dibunuh. Utsman sedang membaca Quran, mati syahid. Wa qala aidan Utsman tastahi minhul malaikatu. Wa qala aidan, dan bersabda Nabi pula, Utsman bin Affan itu tastahi minhul malaikatu, malu terhadapnya oleh malaikat. Malaikat aja walau sopan kamu lawan Utsman bin Affan. Kenapa? Ya Allah, Utsman bin Affan ini orangnya pemalu melaksanakan dosa, orangnya kasyaf rahmat. Utsman bin Affan ini kasyaf sahabat Nabi, tadinya alahan pada wali Allah Ta'ala, sahabat Nabi utama, khulafaur rasyidun, khalifah itu kan 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Khalifah yang ketiga, al-khalifatus salis, Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Malaikat aja malu lawan Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan orangnya sangat pemalu dalam berbuat maksiat. Beliau orang yang malu, hebat. Habisan seadanya aja. Mun hendak nang salah lengkapnya masalah manaqib Utsman bin Affan ini, ngaran kitabnya rahmatai, di antaranya Manaqibu Utsman bin Affan karangan Imam Ali As-Salabi.
Itu nama kitabnya khusus, kitab khusus menjelaskan masalah kehebatan, manaqib, keutamaan dan keistimewaan Utsman bin Affan. Ngaran kitabnya Manaqibu Utsman bin Affan karangan Syekh Ali Asy-Syalabi. Loh ini kan ada duit perjalanan toko kitab di mall karawatnya ke Jakarta kah cari kitab ngarannya Manaqib Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orangnya sugih di Madinah tuh ada sumur sumurnya ngarannya sumur Utsman bin Affan. Saking murahnya Utsman bin Affan. Orang kan di Jazirah Arab tuh ngalih dari banyu. Jadi orang Yahudi miliknya ada sumur di Madinah itu milik orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi orang nukar, hendak ngambil banyu nukar orang Yahudi ini. Suatu hari Utsman bin Affan menukarinya. Aku aja nih Utsman bin Affan nukarinya sumur nih berapa harganya? Sumur ini milik orang Yahudi. Inya berjual banyu, siapa nama ambil banyu di sumur itu bayar. Antum baik. Mungkin dari sini ada bayar. Alhamdulillah kita di sini banyu gak ada bayaran kecuali linding. Mun banyu dia gak ada bayar. Kayak alhamdulillah karena apa? Karena kita ini negara tropis yang melimpah ruah air. Coba ikan ke negara Somalia, ke negara Afrika sulit air. Nukar ngalih banget ini jadi banyu. Ini zaman Rasulullah di Madinah ini ada sumurnya milik orang Yahudi, banyunya melimpah, dijual. Siapa nama ambil banyu itu bayar oleh Utsman bin Affan dan orang Yahudi ini berduit, si dia duit mestinya kayak ini juga kita berduit aku tukar ini sudah sumurnya Yahudi berapa dijual sumurnya berapa dijual tukar sekian jaka orang sekarang mau jualnya 100 juta nah Utsman bin Affan aku bayari nukar sumur 100 juta menapa bebas saja lagi. Silahkan umat Islam. Siapa yang ambil banyu ini gak ada bayaran lagi kan gak ada yang agak mau jual kan pulang gak ada. Sampai sekarang sumurnya ada di mana? Di Madinah. Mungkin kita ke Madinah ya lo rahmat kita cari gini mana ini ngarannya sumur Utsman bin Affan. Dulu yang ditukari Utsman bin Affan lawan orang Yahudi. Ada sumbernya lah habis. Berikutnya zakat radiyah ayat kalimatun dona zakat sholat arodi marjaman antis niswatin wafatul mustafa khayyirna fafatarna nabi wal muqtaba Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Berikutnya yang akan datang kita bahas lagi tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah meninggal dunia atau wafat meninggalkan istri sebanyak 9 orang. Yang 9 orang itu sudah disebutkan Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah. Kayak ada pulang kisahnya ya sudah lah bini Nabi ini sudah ada belum kayak ada kisahnya manggaya apa istri Nabi nang Hafsah kayak apa bini Nabi Saudah bin Zam'ah siapa istri Nabi Sofiyah binti Yahya Ummi Salamah Ramlah
karena kisahnya, tapi kisahnya ringkas-ringkas saja. Ingat situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baca. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه نعم الرجل عثمان سهري وزوجته ونادي وجمع الله به نوري وقال عيطان عثمان جمع الله به نوري وهو سعيد في حياته وسعيد في مماته وقال عيطان عثمان تستحي منه الملائكة. الفاتحة.